Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore, shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita berdiri bersama, kita mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih buat waktu yang baik ini. Kami boleh dikumpulkan, kami boleh ada di tempat ini, kami boleh siap memulaikan ibadah ini. Tuhan, Kau beracara di ibadah ini dari awal, tengah, hingga akhirnya. Berkati setiap kami, menaikkan pujian, memimpin pujian, memainkan musik, bahkan setiap jemaat-Mu. Tidak satupun di antara kami yang tidak diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Lebih lagi kami berdoa buat hamba-Mu, Pastor Rio Panggabean yang sudah bersedia untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa, untuk kami mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur seluruh tim penata layanan yang terlibat di atas mimbar, di bawah mimbar, semuanya Bapa. Urapi kami dengan berkat-Mu, urapi dengan kasih setia-Mu, biar kami boleh melayani dengan keurapan daripada Tuhan. Urapan yang turun daripada Allah Bapa sendiri. Terima kasih Bapa, ibadah ini pertengahan hingga awal pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Ada urapan di tempat ini, ada kuasa Allah di tempat ini, ada hadirat-Mu. Dan kami percaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di ibadah ini. Segala kuasa kegelapan sudah dipatahkan di dalam nama Yesus. Roh Allah yang berkuasa di tempat ini, di hati dan pikiran kami, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, beracara di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan dan tetap dalam hadirat Tuhan. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu, membawa hati kami, membawa hidup kami. Kami sadari Tuhan bahwa di dalam hidup ini kami tidak mampu sendiri. Kami butuh Tuhan untuk menolong kami. Bukan dengan kekuatan kami ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita angkat pujian ini. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkau
sembah Tuhan, Allah yang hidup. Kami tinggikan Engkau Yesus. Mari naikkan pujian kita. Mari kita naikkan sembah kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Sebab pertolongan kami berasal daripadamu ya Tuhan. Kami mau pegang janji Tuhan di dalam hidup kami. Dekat denganmu kami tenang, bersamamu kami damai sejahtera. Pertolonganmu tepat pada waktunya, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami menyembah, kami memuji. Sebab Kaulah segalanya. Kami naikkan pujian kami, syukur kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab tidak ada pertolongan lain selain berasal daripada Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pertolongan kami ya Tuhan. Allah yang tidak akan pernah mengecewakan setiap kami. Janji Tuhan ya dan amin bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami datang sore ini dengan satu tujuan, bahwa kami mau menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan demikian kami tahu Tuhan memberkati kami dengan begitu luar biasa. Karena kami juga tahu sekali Tuhan sudah bersuka cita lewat pujian dan penyembahan kami. Sekali lagi terimalah pujian kami Tuhan, sebagai sesembahan, sebagai wewangian yang harum di hadapan-Mu. Biarkan malaikat-Mu menari di depan-Mu oleh karena pujian kami. Karena kami yakin Engkau bertahta di atas pujian kami, dan kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kembali Kau pilih hamba-Mu untuk berdiri di depan umat-Mu yang kudus. Pakai hamba-Mu untuk menyeberangkan kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga siapapun kami yang mendengarnya, berapapun usia kami, apapun latar belakang pendidikan kami, waktu kami pulang meninggalkan rumah-Mu, kami diberkati. Kami menjadi surat terbuka yang dapat dibaca semua orang. Kami menjadi surat yang menghidupkan semua orang-orang yang sudah putus asa. Oleh karena itu jangan biarkan satupun dari kami yang ada di tempat ini mengeraskan hati dan telinga. Buka hati dan telinga anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan biarkan kami membiarkan firman-Mu sebebas-bebasnya bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapak. Ini syukur dan doa kami. Semua kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Belum duduk? Aduh, kita udah libur 2 minggu. Saya nggak ketemu saudara, tapi saudara kok tambah gemuk ya. Saya bawa oleh-oleh pia NG dari Bali. Jadi saudara nanti pulang makan satu orang satu pia ya. Jangan Jangan pastel terus. Yang penting gue masih inget lu. Gue beli 10 box, satu box isinya 15, jumlahnya 150. Ini kan 150 kan? Kalau kurang ada yang ambil 2. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Minggu depan saya masih ada di sini. Minggu berikutnya sama minggu terakhir saya ke Bali lagi. Saya bawain pia yang gedean. Ya. Minggu depan kita kembali, kalau nggak salah saya dengar informasi di ruang yang besar. Jadi bawa teman-teman saudara. Tema saya hari ini singkat aja karena saya pengen ngopi setelah ini sama sahabat saya ya. Sahabat saya akhirnya datang dengar saya khotbah. Ini dia nih. Orang Batak begitu di lift lihat muka teman saya langsung rahangnya langsung masker mau putus ya kan. Minggu depan saya minta anaknya ikut. Ya dong, ajak Bams dong. Jadi nanti sebelum firman lagunya, bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Lanjut. Ya, biar minggu depan dah. Ya kan?
Saya tertarik semalam baca-baca Alkitab, lalu saya dapati di 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 6. Orang Kristen itu harusnya nyata. Bukan jago teori, jago khotbah, ngoceh kayak saya begini, tapi hidupnya nggak jadi berkat, nggak jadi terang, nggak jadi sinar. Bahkan seharian mulai dari 2 hari lalu sampai sekarang, orang Kristen membicarakan orang Kristen. Iya kan? Makanya mulut dijaga. Maaf ya sahabat saya, di sebelah ada gereja. Jadi beginilah. Ini pasnya lagu apanya? Hanya orang-orang yang fokus yang bisa memenangkan pertandingan. Amin. Kalian harus fokus ya. 1 titik, hanya itu, titik itu, dan raih bintang. Mari kita baca bagian firman Tuhan. Saya baca ayat yang pertama, saudara yang kedua, begitu selanjutnya. Yuk. Firman Tuhan yang saya sudah siapkan buat saudara pasti keren ya. Saya baca yang pertama. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Ayat 2. Selanjutnya ayat ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. 4. Selanjutnya ayat kelima, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri, tetapi kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Yang keenam, amin. Tepuk tangan dong buat firman Tuhan. Walaupun saudara nggak ngerti, tepuk tangan aja. Ini ruwet bacanya. Saudara, Korintus adalah sebuah kota di mana dulu zaman itu, ini juga saya nggak hidup zaman itu, saya baca, makanya lu baca dong. Ya, semua pedagang akan mampir di Korintus. Ya, ada semua bangsa, dan di antara bangsa itu ada bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel ada di situ? Kalau udah baca Alkitab, mereka jatuh pada pembuangan kedua, diaspora, tersebar kemana-mana. Dan bangsa Israel adalah bangsa yang kokoh tentang iman. Mereka menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, namanya Yahweh. Mereka nggak kemana-mana, mereka akan pegang terus sampai detik ini. Kalau saudara nanti tanggal 16 November ikut sama gereja GBI Rem ke Israel, nanti saya ceritain di sana yang lebih. Tapi kalau lihat dari mukanya emang lu nggak bakal pergi, ya kan? Mulai susah semua emang. Aduh, emang kelasnya masih PNG ya, nggak apa-apa ya. Saudara, di antara orang Yahudi itu ada juga orang Yahudi waktu hari raya mereka harus pulang ke Yerusalem, biar nanti kalau Paskah saudara tahu, setiap hari raya semua orang Israel yang ada di perserakan kembali ke Yerusalem, dan pada saat itulah Yesus mati disalib. Lalu pada saat itu beberapa orang konon katanya tidak pulang sampai akhirnya mengikuti perjalanan Yesus 40 hari. Sampai akhirnya dia terangkat ke surga dan mereka kembali ke daerah masing-masing. Dan sebagian pasti ada yang ke Korintus. Sehingga waktu Paulus dipilih Tuhan, dia menjadi rasul yang spesial. Kenapa? Karena dia dipilih untuk bangsa-bangsa lain. Akhirnya tibalah Paulus membangun jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu jauh lebih pinter dari saudara. Karena soal karunia juara satu, bahasa roh luar biasa, tafsir bahasa roh luar biasa. Kalau kita bahasa roh luar biasa, nafsir nggak tahu, bingung, ya kan? Karena di sini semua ikut-ikut rame gitu. Di sana ada nubuat, di sini juga ada nubuat, tapi di sini banyakkan lubuat, ya kan? Di sana ada macam-macam. Tetapi saudara bisa bayangkan, anak selingkuh sama ibu tiri, jemaat main gila sama pemimpin, semuanya kacau. Hidup kacau bagus, hidup rohani bagus. Bingung nggak? Bingung saudara. Sehingga mereka mulai mengeluarkan ajaran-ajaran yang aneh-aneh, sehingga mempertanyakan kerasulan Paulus. Makanya Paulus menulis banyak surat. Dia untuk apa ya? Untuk ya mungkin dia defense, tapi dia juga mungkin offense. Dia menyerang bahwa saya ini bukan rasul abal-abal. Saya ini rasul yang gak bisa dibayar. Saya ini rasul yang gak hari ini pers conference, besok minta maaf. Bukan begitu saudara. Saya ini rasul yang benar-benar luar biasa. Ya kan? Jangan suka ngomongin orang lu, udah nunduk aja. Ya.
Nah, saudara lihat, baru dia tulis. Karena orang bilang begini, kalau Paulus benar, ayo datang sini kita berdebat. Karena sibuk tidak bisa, dia menulis banyak surat. Begitu ya, biar tahu ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma. Nah, harus hafal, yang orang Batak pasti dulu kecilnya tahu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Yang gak bisa, kecilnya gak gereja, langsung tobat masuk GBI, nyanyi-nyanyi, main band. Kalau lu belum bisa lagu itu, jangan debat agama lah sama gua. Itu aja lo kagak bisa. Ya, saya kan suka nyanyiin lagu ini, muka petak semua, Batak-Batak pasti tahu. Ya kan? Ada yang udah jadi pendeta juga nggak tahu lagu itu, ya kan? Apalagi ya, banyak ya lagu kita ya. Apalagi kalau udah gak punya pacar, udah sampai bulan begini nih, pasti lagunya takut tahu kan hari esok, namun langkahku tegar, bukan surya ku harapkan, tapi surya kan lenyap, oh tiada ku gelisah. Terus pada masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Tuh, kalau jadi pendeta banyak aliran bisa tahu. Banyak yang gak paham, putus melulu. Banyak hal tak ku pahami pada masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi kalau ada cowok gonta-ganti cewek, gayanya, aku adalah lelaki yang tak pernah lelah mencari wanita. Ini karena ada emaknya gue jadi nyanyiin. Gue amit-amit nyanyiin lagu itu. Aku adalah lelaki. Itu Bams lahirnya 16 Juni bareng sama saya, saudara ya. Aduh. Kita udah sampai pada langit ketujuh, ada yang baru mulai nyembah. Ya kan? Yuk kita belajar. Ya, udah tahu latar belakang Korintus ya, itu kota pelabuhan, kota dagang, kota di mana semua orang berkumpul, dan di situ ada orang Kristen yang bertumbuh dengan baik, tetapi banyak kecurangan yang luar biasa. Ya, itu udah digambarkan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Jadi jangan heran kalau zaman sekarang juga ada saudara atau ada pendeta atau ada gembala atau ada pengerja yang rajin gereja, tapi hidupnya tidak bisa menghidupi orang lain. Hidupnya nggak bisa jadi berkat. Bukan lagi Alkitab surat pujian yang tertulis untuk dibaca semua orang. Itulah sebabnya hari ini kita akan belajar apa yang harus kita lakukan agar dapat menjadi surat Kristus yang hidup dan dapat dibaca oleh semua orang. Orang Kristen itu nggak penting, walaupun itu perlu juga, tapi nggak penting dia hebat-hebatan hafal ayat. Nggak penting dia setiap hari ada di gereja. Yang penting adalah setelah dia hidup di dalam dunia yang nyata, bisa nggak hidupnya jadi berkat buat orang lain. Berkat nggak selalu ngomong uang, saudara. Saya paling nggak suka kalau orang ngomong berkat itu duit. Karena kekristenan bisa dibeli sama duit. Tetapi berkat itu ketika hidupmu membawa orang tentram, hidup orang ini lagi kesel mau mati bunuh diri, lihat muka nih gue nggak jadi bunuh diri. Kenapa? Ini orang padahal mukanya nggak enak banget. Tapi kenapa ya kalau gue lihat muka dia, kayaknya ada sesuatu gitu. Roh gue menyala-nyala gitu kan, keren. Nah makanya kita perlu belajar. Paulus dengan tegas mengatakan begini di ayat yang pertama. Jelas sekali dia bilang, adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Dia ingin mengatakan kepada orang di Korintus, pakai bahasa Jakarta, lo pikir gue mau muji diri gue? Gitu. Ya kan, kalau saya mulai nih, jangan pikir gue khotbah di sini mau muji diri gue sendiri ya. Di sini mah nggak ada apa-apanya kalau mau muji diri. Gue pergi aja ke atas Monas, gue mau lompat aja pura-pura, pasti disorot sebanyak TV, terkenal gue. Gitu. Tapi terus dia bilang lagi, perlukah kami seperti orang lain, nabi-nabi palsu yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang melayani? Zaman Yesus juga udah bilang, kalau kau mau berdoa, pergi aja ke dalam kamar, kau berdoa nangis guling-gulingan di situ sama Tuhan. Jangan seperti orang-orang itu yang berdoa di tikungan-tikungan jalan supaya dilihat oleh orang.
Makanya Paulus bilang, apakah saya perlu memuji diri? Saudara tahu cerita tentang Paulus? Paulus adalah orang yang waktu itu, kata dosen-dosen saya, dan saya percaya kalau standar sekolah sekarang dia ada di posisi S2. Dosennya, gurunya Gamaliel itu doktor yang sangat luar biasa. Hidup Paulus kalau soal cien, soal hepeng, soal duit gak bakal susah. Karena dia bisa jadi dosen, dia bisa jadi guru agama. Dia juga pebisnis jualan tenda. Dia lebih lagi punya surat untuk menganiaya orang percaya. Kurang apa dia? Sehingga dia mau memutuskan menerima Kristus dan semua kemegahannya hilang. Sehingga dia katakan, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, kuanggap sampah sejak pengenalan akan Kristus. Itu sebabnya di dalam penderitaan dia bilang, gue udah tahu apa itu menderita, gue tahu apa itu senang, gue tahu caranya orang punya duit, gue tahu juga gak punya duit. Jadi segala perkara gue dapat tanggung kok di dalam Kristus. Karena juga semua yang saya perlukan disediakan oleh Bapa di surga melalui kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tugas saudara baca Filipi pasal 3 nanti, ya kan? Atau pasal 4, semualah kita Filipi saudara baca. Nah ini menarik sekali. Jadi dari ayat ini, kenapa atau bagaimana agar kita bisa jadi surat terbuka? Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Banyak orang hari-hari ini butuh dipuji. Banyak orang hari ini butuh dibilang, lu hebat. Makanya saudara jangan pernah muji-muji pendeta. Kalau habis khotbah, Pak luar biasa, saya diberkati. Jangan lu bikin rusak pendeta. Pendeta sih bilang, biasa, semua untuk kemuliaan Tuhan. Tapi hidungnya mekar, saudara. Terus dia akan bilang, gila, udah follow belum? Udah follow belum? Ya. Enggak, udah biasa-biasa aja. Karena orang yang melayani Tuhan pasti akan dipuji oleh Tuhan. Pasti akan ditinggikan oleh Tuhan. Jangan berharap dari manusia. Manusia semu hari ini bisa akrab, besok bisa musuhan. Hari ini dia bilang sumpah. Besok pandainya lidahmu memutar balik kata. Seakan tiada pernah aku di sampingmu. Ya kan? Belum lahir loh lagu itu. Yang muka-muka lonjong belum lahir, muka-muka petak udah lahir. Kalau muka lonjong cukup sudah ku katakan. Ya. Lihat orang yang mencuri kemuliaan Tuhan, kenapa sih dalam pelayanan, dalam kehidupan kita bisa mencuri kemuliaan Tuhan? Karena apa yang akan kita tampilkan tidak punya fondasi yang kuat. Orang kalau mau melayani itu harus diawali pelayanannya dengan pertobatan. Saudara, gue nih orang Batak saudara, kagak perlu tobat juga pasti pelayanan. Nih banyak nih yang Batak, Manado, Ambon, Timor, yang kantong Kristen dari kecil juga udah di gereja, betul nggak? Dari kecil juga udah melayani, judi main terus. Iya kan? Waktu mau CD, katekisasi jago, pakai hitam putih. Setelah mengaku percaya malamnya dirayainnya dengan mabok. Tapi hari Minggu melayani nggak melayani, paduan suara paling jago, ya kan? Baca baca pengantar persembahan, vokal grup, ya. Tapi terus aja hidupnya nggak benar. Makanya pertobatan harus menjadi awal orang yang mau menjadi surat terbuka. Pertobatan itu adalah membuka dirimu bukan karena dari emak bapak lu, membuka dirimu untuk menyatakan Yesus, lu tuh sekarang Tuhan gua. Lu tuh boleh berkuasa sama diri gue sebebas-bebasnya. Jadi bukan keputusan kita lagi, tapi keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan banyak nggak enaknya kalau saudara baru bertobat. Karena apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Karena saudara masih dianggap bayi. Tapi sedikit demi sedikit saudara akan menjadi orang dewasa. Dan mulai bisa jalan ke mall, duduk minum kopi, udah lebih kuat. Tapi suka kebablasan, ngerasa diri kuat akhirnya hancur lagi. Dan nangis lagi. Dan tobat lagi. Jadi ciri orang yang bertobat gampang. Hari ini kau buat salah, kau cepat berbalik dari Tuhan kepada Tuhan. Itu orang yang bertobat. Jadi orang bertobat nggak ada tuh musuhan 3 kali Natal, 4 kali Paskah, nggak ada. Nggak ada. Orang bertobat itu gue marah, gue benci sama lu, tapi selesai. Bukan berarti harus akrab. Saya selalu bilang nggak bisa semua orang akrab saudara dalam hidup ini. Nggak bisa. Nggak bisa saudara. Saya bisa berteman sama dia, tapi saya belum tentu bisa akrab. Saya bisa berteman sama brother nih, si keren ini tukang main futsal nih kalau saya lihat di Instagramnya. Punya lapangan kayaknya, saudara boleh main sama dia. Ini kayaknya yang di sini Sumatera Utara semua nih, orang-orang bermasalah kayaknya. Ya saudara lihat, tanpa pertobatan sia-sia apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan.
Capek sendiri. Saudara, ada orang yang capek bilangin, gue capek tahu nggak pelayanan. Gereja nggak pernah ngerti. Kurang apa sih gue? Gue sumbang, semuanya gue kasih. Waktu gue kasih, harta gue kasih, pikiran gue kasih. Tapi dia nggak pernah menghargai gue. Gue pindah gereja aja. Gue mau lihat tuh gereja kalau gue pindah. Bisa hidup nggak? Belagu nggak? Belagu ya saudara. Sombongnya minta ampun. Bukan di sini saudara. Di sini saya lihat semua baik saudara. Semua baik. Semua baik. Ya. Bukan di sini, di GBI Rem cabang Nigeria sana, Angola ya, di Karibia itu jahat-jahat. Kalau yang di sini baik semua. Ya, minggu depan jangan lupa ajak temennya, ruangannya lebih gede. Ya, pastel. Saya nih suka senang bagi-bagi saudara ya, senang. Jadi jangan bilang, ya lah cuman begini doang. Ya lu kolek aja kagak kasih ngoceh lu. Sekarang nih paling aman lo gereja karena kolektor udah nggak dijalanin lagi. Ya kan, cuman lu pulang lu sadar lu taruh, nggak sadar ya udah, kan enak sekarang gereja. Kalau dulu ada lu jalan ya kan. Sekarang ya lu mau kasih boleh nggak boleh. Kalau gereja ini Tuhan yang buka, Tuhan pelihara. Amin. Amin. Lu nggak kasih juga nggak ada masalah, nggak tahu diri nggak ada masalah. Udah ya. Orang yang mencuri kemuliaan Tuhan ini. Yang kedua, dia melakukan pelayanan untuk pemuasan diri. Jadi jangan heran kalau ada pendeta berkhotbah itu untuk muasin diri sendiri. Jangan heran kalau ada pemusik main itu untuk pemuasan diri sendiri. Jangan heran ada WL yang dia menyanyi untuk menyenangkan diri sendiri. Dia nggak mau tahu. Pokoknya dia pulang ngaur. Saya rasa sesama pemain musik, orang-orang mimbar tahu kan. Bukan di sini saudara, di tempat lain. Ya enggak, di sini enggak ada, saya nggak dengar gitu. Pemusik, WL, diam-diam pacaran, masing-masing udah punya pasangan. Ada kan Mas Gideon? Ingat loh kita gosip kemarin. Ada. Udah sampai 6 tahun gak ketahuan, akhirnya ketahuan juga. Yang malu siapa? Gembalanya. Karena gembalanya ngaku bisa dengar suara Tuhan, tapi 7 tahun dia kagak denger-denger. Akhirnya jemaatnya yang ngadu, ya kan? Lalu dia berkilah, ya itulah suara Tuhan lewat jemaat. Orang Betawi bilang, pale lo benjut. Tiap minggu lo bilang Tuhan bicara. Silakan, belum terlambat. Baru 1 poin. Nggak apa-apa. Batak ketawa. Kalau ketawa tuh, enggak bukan Buyung Yung, bukan. Ini jemaat ketawa rame banget. Kemarin hitam rambutnya, sekarang merah. Nggak dipanggil Tuhan lo nanti merah-merah. Jangan semi rambut. Karena dia bilang sampai, dia tetap Tuhan. Jangan semir-semir, kalau putih-putih aja, nanti digendong Tuhan. Kalau hitam Tuhan bilang, kok hitam lu nggak ada di ayatnya. Jangan suka digelap-gelapin. Kalau udah beruban lah ya. Karena uban itu mahkota. Ya. Lihat yang pertama, banyak orang gagal menjadi surat terbuka. Karena apa? Dia curi kemuliaan Tuhan. Yang paling ngeri lagi ada di dalam gereja loh saudara. Ya, kalau dia nggak di dalam gereja ya udahlah nggak usah kita bicarakan. Kenapa dia ada di dalam gereja gagal? Karena dia nggak ngalami pertobatan. Cirong bertobat tuh gampang loh. Hari Minggu kalau nggak gereja badan nggak enak, gampang. Sekarang orang jangan ngomong distancing lagi sama saya ya. Saya udah selalu bilang dari bulan November, basi tuh ngomong-ngomong begitu. Ya, distancing nggak? Prokes nggak? Di mall tuh lihat tuh sampai sore, lu pesta aja kagak ada distancing. Reuni, foto-foto, cipika-cipiki nggak ada distancing. Kena bersin 3 hari tidur sembuh. Pak pendeta saya 4 minggu loh. Ya lo kurang vitamin berarti. Gampang. Orang punya vitamin 3 hari. Saya berapa hari sebelum ke Bali nelen sakit banget. Saya minum aja troches diam-diam. Kalau gue ngobrol ntar orang pada lari. Diamin aja. Iya bener. Begitu udah selesai gue bilang, lu tau gak 4 hari lalu? Oh gila lu. Ya lu periksa aja, gue mah bodoh. Anak saya juga 3 hari lalu batuk-batuk bersin. Alah kasih Rinos aja beres lah. Jangan tes ntar jadi repot sendiri. Janganlah bawa kamu ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ketika lo tes, lo bawa diri lo dalam pencobaan, diam aja gini. Terus bilang, gue kayaknya deket lo tadi ketularan. Ya lo karena kurang antibody, gitu aja jawabannya. Selesai saudara. Sebelum ada COVID kita juga pernah flu 4 hari, 5 hari pernah kan serak-serak. Udah deh jangan aneh-aneh lah ya. Kayak kena gitu. Kalau ya tapi kan ada yang meninggal, ya udahlah. Ada waktu hidup, ada waktu mati. Ada waktu tertawa, ada waktu menangis, ya kan? Begitu aja, dibuat simpel aja hidup ini. Jangan terlalu tegang. Ya, jadi yang kedua kita belajar untuk tidak mencuri kemuliaan Tuhan, saudara perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mulai mengkoreksi hidup kita. Apakah hidup kita sungguh-sungguh untuk menyenangkan Tuhan atau
untuk memuliakan diri sendiri. Saya paling senang sekali mengkutip ini setiap minggu. Kolose 3:23. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah sama seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kau kerjalah buat Tuhan, pasti menyenangkan bos. Kalau bosmu gak senang karena kau hidup dalam kebenaran, lu dipecat, keluar. Saya dalam nama Tuhan Yesus berani bilang, kalau kau dipecat karena kau benar, pasti lu kerja lagi. Tapi kalau lu dipecat karena maling, lu kerja di polsek nyapu lo saudara. Gue cuma kasih tahu aja. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang benar. Tuhan itu adil saudara. Keadilannya melampaui cakrawala. Keadilannya melampaui semuanya. Jadi ingat, kita perlu mengalami pertobatan. Kita perlu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan jangan pernah memuaskan diri sendiri. Tapi muliakanlah Tuhan. Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua kita lihat saudara, sama-sama tenang nih, kiri kanan tenang. Kita lihat siapa duluan yang lempar petasan saudara ya. Aduh, minggu depan mami datang lagi ya. Ajak Bams biar. Nggak usah deh, kalau bawa artis pendeta nggak dianggap. Saya udah umumin gereja ini nggak usah ngundang artis. Pendeta dibayar 2 juta, artis 30 juta. Yang bawa ke sorga pendeta, artisnya telat lagi. Udah telat lagu ketiga lo yang nyanyi. Habis itu dia pulang, dia ambil duit, ada pelayanan lagi. Pendeta duduk lo sampai habis, terakhir nasi kotak 4. Ya udahlah, emang segitu rezekinya hamba Tuhan ya. Nggak usah perlu komplain, karena kalau kita belum tobat kita komplain. Cuma itu emang nggak sadar gerejanya saudara ya. Oke ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat menjadi surat Kristus yang hidup? Mari lihat ayat ini. Ini makin dalam loh Paulus, coba perhatiin baik-baik. Kenapa di luar sana ada orang bakar gereja? Kenapa di luar sana ada orang sampai gak ngizinin ada gereja? Mari kita lihat ini. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan apa saudara? Tinta, tetapi dengan huruf besar. Roh berarti itu Tuhan, produk sorga. Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh. Saudara tahu apa itu loh batu? Nggak tahu apa-apa mau masuk surga. Saudara tahu apa itu loh batu? Apa juga nggak tahu. Dari kita kenal bertahun-tahun. Loh batu itu yang digotong-gotong 40 tahun muter-muter. Sampai hancur, sampai hilang tahun berapa? Lu gimana mau ajar anak lu bahasa dikit-dikit lu tahu lah sejarah walaupun nggak tahu semua. Supaya cucu tuh nggak salah nanya. Tawa lagi, hahaha. Dia ketawa cucu. 4 tahun ini aja nggak ada yang bilang I do love you. Cucu. Kalau nyanyi lagunya pengharapan terus ya kan. Saudara, tahun 70 bait suci hancur dan itu hilang semua. Ya kan, jadi kalau ada pendeta yang khotbah, saudara, saya udah ajari bahwa bait suci ada di Swiss. Dengan contoh ada apa tuh? Sapi merah. Oh, udah banyak tuh yang cipoa-cipoa mati sendiri sekarang. Nggak ada yang tahu di mana. Oh, dengar di Roma. Saudara mau tahu di mana sebenarnya? Tapi saya nggak mau ntar dituntut sama Dewan Gereja. Bait suci itu ada di bawah Pulau Samosir, saudara. Biar saudara tahu. Lo masuk Danau Toba, lo keruk di dalam ketemu bait suci, saudara. Iya, waktu Sisingamangaraja kalah dia bawa, dia umpet di sana. Saya paling gak demen tuh dengar pendeta khotbah yang sok-sok tahu kayak begitu. Makanya males lah ikut seminar bait suci. Sapi, saya pernah ke Israel nih saudara. Nih ini kan tukang Israel nih ibu pendeta kita nih. Kalau kita mau ke Tiberias, kita udah di Tiberias, saya cerita Israel dulu 5 menit. Biar lu kan gak pergi udah ada lah minimal ya kan. Makanya lu yang cewek-cewek cari suami yang banyak duit. Udah deh itu standar supaya bisa minimal honeymoon jalan-jalan ke sana lalu doa di Kana gitu ya. Udah kalau sekarang ya kayaknya udah 3 tahun pacaran nggak ada perkembangan, lu putus aja dalam nama Yesus ya. Kayaknya udah nggak zaman. Yuk kita mulai bersama-sama, kita mompak bareng. Itu tahun 70, zaman mama saya masih pakai dragon, ya kan. Sekarang udah nggak. Sekarang begini mesti airnya keluar. Gue nggak mau tahu dari mana, pokoknya keluar. Gue gak mau gue tidur listrik gue bunyi nit. Lu jadi laki apa jadi sampah lo gitu ya. Mampus lo laki-laki semua ya. Karena aku tolong jamahi aku, tolong jagai aku ya kan.
Kan gitu, agar kamu bisa bilang ya kan. Nah saudara, kalau saudara nanti sampai di Tiberias di musim dingin, nggak apa-apa gue cerita dulu, masih panjang, serangan belum datang, ya kan. Di musim dingin, nanti kalau you pergi sama travelnya Ibu Evelyn, pasti pagi-pagi jam 6:30 lo udah dicerewetin untuk naik bis, karena 7:15 paling lambat 7:30 lo mesti pergi ke namanya Gunung Hermon, ada salju. Yang lagunya seperti minyak di kepala, saya pasti khotbah itu di sana ya kan. Dan ke Janggut, terus kalau ada yang ibu-ibu opung dari Batak nih, sudah kau bawa itu sirup buat apa? Bikin es sirup di atas, ada es ya kan. Lo tuangin aja sirup, bikin kubangan sirup, kau sedot dari situ pung gitu kan. Supaya kau masuk surga ya kan, pakai es Hermon. Nah nanti kira-kira kurang 40 menit sampai Hermon, saudara kan kelihat di sebelah kiri itu banyak sapi saudara. Sapi terbang namanya. Ya, saya pertama kali ada, yang kedua, ketiga, saya ikut aja iseng. Gue ikutlah gitu, diajak. Ada pendeta khotbah gitu gaya. Nah, saudara lihat sapi-sapi merah itu. Itulah dia bukti Israel diberkati. Si gaetnya bilang, bukan Pak, itu emang sapi buat dibunuh. Malu kan, makanya jangan sok tahu. Jadi di situ ada bekas perang dulu. Jadi kalau untuk cari ranjau, sapi itu kalau jalan meledak, duar dikorbanin. Dia sok-sok, sapi merah tuh banyak merah. Dia gak tahu baru meledak, darahnya kemana-mana. Dasar. Ada lagi orang Medan. Malam-malam kita jalan di Tiberias. Kan di situ ada hotel Leonardo, di belakangnya tuh ada, lu pergi deh, benar lu pergi. Ya kan. Terus dia begini ketemu kita. Gak kusangka Pak Pendeta, luar biasa laut mati ini. Laut mati. Danau Tiberias di mana? Laut mati di mana? Oh, laut mati itu nggak ada ikannya Amang. Di sini ada ikannya. Ini Danau Tiberias yang Petrus lempar jala. Oh, ya salahku ya. Gini. Ada lagi nih, soalnya jangan ngelapor polisi bilang pelecehan orang Batak. Baru turun di Mesir hari pertama, jam 4 subuh kan. Lalu masuk hotel, kita bayarlah $50 lah tambahan hotel supaya bisa breakfast enak kan. Dari Medan asli, tembak langsung, belum kemana-mana. Langsung dari pesawat ketemunya di Malaysia, kita naik pesawat Malaysia ada kan Bu ya. Langsung Emirates, jadi begitu dia turun kita ke piramid dia datang. Haleluya Amang Pendeta luar biasa, kita udah sampai di Yerusalem. Yerusalem ada piramid saudara. Gua bingung, gua bilang, ya saya tanya sama itu. Marian, tuh Maria yang udah meninggal. Ini dari mana lo bawa? Nggak tahu deh bang, pokoknya dia cuma bawa 1 koper baju 6 ke Israel. Udah kacau aja deh. Yaudah. Ini Mesir, onta, ini onta, bukan Israel. Arab. Bilang. Wah apa bedanya? Beda. Kalau orang Indonesia bilang Ahmad. Kalau orang Arab Ahmad. Gitu doang bedanya. Harus ada penekanan. Jadi makanya jangan sok tahu ya. Kita sampai di Yerusalem Amang ya, puji Tuhan. Piramid gitu, puji Tuhan. Masih hidup gak tuh orang, gue gak tahu. Saudara lihat, Paulus ngomong begini. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Jadi begini, orang Israel dan saudara-saudara kita nih yang rusuh-rusuh ini masih hidup dengan loh batu. Jadi di dalam perjanjian lama, hidup itu hanya peraturan melanggar hukum. Peraturan melanggar hukum. Masuk Bu, belum terlambat. Pokoknya belum. Nanti 15 menit lagi kalau ada yang masuk baru rame-rame kita nyanyi. Terlambat sudah. Yang ini belum. Baru poin 2 karena kita ada 15 poin saudara ya. Nggak apa-apa. Ayo di depan lah. Ayo deh. Lu ini. Ayo di depan. Oh ini kok Israel sama saya nih tahun lalu nih orang Kalimantan Tengah. Bu di depan aja Bu Rida. Sini. Ini gue ajak jalan-jalan nih malam di Tiberias. Saksi hidup nih. Beli jaket, beli anggur, beli wine. Tapi gue yang bayar. Ngaco aja. Nggak. Ini orang yang kalap sampai Mesir duitnya habis. Semua dibelanjain. Kasih gereja sampah $200. Sampai Israel. Gue habis duit gimana ya gitu. Kasbon, pendeta boleh kasbon ya kan. Ya selamat datang Bu Marida ya. Aduh luar biasa, nggak nyangka hari ini ada 2 sahabat saya datang. Oh, ini pengusaha tambang di Kalimantan. Boleh bisnis sama beliau ya. Banyak banget tambangnya. Karet gelang apa semua. Ya. Yuk kita balik lagi. Orang Israel yang masih agamanya Yudaisme
itu sama dengan saudara kita nih. Saudara, saya nggak usah sebut nama, nanti ada di video serepot. Saudara kita tahu kan yang larang ibadah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hidupnya hanya dihidupi oleh peraturan dan hukum. Ya, mereka kan 40 tahun lebih nenteng-nenteng itu 2 loh batu. Mereka tidak pernah menghidupi loh batu itu sungguh-sungguh di dalam hati. Makanya Paulus bilang, hari ini loh batu itu masuk ke dalam hati lo, maka roh Tuhan yang akan bekerja. Nah, kelompok-kelompok ini maka tanpa sadar mulai terpecah. Mulai ada kalau saudara ke Israel, kelompok namanya Eseni. Kelompok laki semua kagak kawin. Kalau saudara nanti ke sana pergi ke Qumran, nonton di situ tempat ditemukan gulungan kitab Yesaya. Situ semua laki, baptis laki, semua laki. Dan Yesus diyakini dari golongan Eseni karena tidak menikah. Lalu ada golongan imam-imam, ada Farisi, Saduki. Setiap golongan meyakini loh batu itu dengan tafsir masing-masing. Sehingga tidak heran ada aja selalu pembantaian, ada aja selalu penghakiman. Karena kalau saya bilang hari Sabat orang gak boleh keluar. Tapi satu kelompok lain bilang boleh asal jalannya tidak lebih dari 1 kilometer. Nah itu ribut, manusia hidup dengan loh batu. Nah kita sekarang tidak lagi karena lembaga Alkitab memberi judul pelayanan di dalam perjanjian baru. Tidak lagi fokusnya pada hukuman tapi kasih karunia. Tetapi bukan bablas seperti hyper grace. Saudara nggak akan bisa jalani Taurat. Kalau ada yang bisa jalani Taurat tanpa Yesus masuk surga. Siapa yang bisa saudara? Saya mau tahu mungkin saudara bisa yang pertama, kedua, ketiga. Begitu sampai yang ke-7, ke-8. Begitu jangan kamu mengingini kepunyaan orang lain. Udah jadi lain. Si Anda telat mau foto daripada gue goyang-goyang. Foto aja. Daripada goyang-goyang. Udah taruh di grup bilang. Minggu depan datang lagi satu grup bilang. Ya. Saya pergi bulan masih dingin sama mereka ya. Jadi jelas hidup pelayanan kita itu harus dengan roh Tuhan. Jadi bukan lagi pada aturan yang membawa hukuman, tetapi ketika kita sudah terlepas dari hukuman, karena hukuman itu ditanggung Kristus di kayu salib, maka yang kita kerjakan itu harusnya bentuk ucapan syukur. Jadi orang Kristen ini makanya jangan repot. Saya selalu berdebat dengan sesama hamba Tuhan, karena banyak hamba Tuhan bikin repot orang gitu loh. Bikin repot. Lu mesti denger suara Tuhan. Kalau gak denger hubungan lu gak baik. Susah gitu loh. Ketika saudara baca Alkitab, saudara sedang dengar suara Tuhan. Ketika saudara sedang mendengar pujian, lagu rohani di rumah, saudara sedang mendengar suara Tuhan. Orang yang dengar langsung suara Tuhan, mati saudara. Buktinya ya saya bilang, celaka aku, mati aku. Karena aku, enggak. Lu dapat kasih karunia enggak mati. Ya kan? Tapi saya lihat memang Tuhan Yesus tuh dulu kuliahnya di Untar kayaknya. Karena saya lihat hamba Tuhan tiap minggu ngomong Tuhan bicara. Saya bingung, akrab banget sama Yesus. Gitu. Ya kan, seperti saya dengan Ibu Evelyn aja kayak, lu apa kabar? Ntar ngopi ya, kayak begitu, enak bener. Malah dia bilang, itu dia justru kita sama Tuhan harus akrab. Enak banget hidup kayak begitu. Janganlah memanipulasi. Ya, jangan main dengan 2 loh batu yang aneh-aneh. Makanya saya mau jadi orang Kristen, biasa-biasa aja bos. Yang penting keluar dari sini jadi berkat. Biasa-biasa aja, orang lihat lo, orang bisa berubah. Orang lihat hidup kita bisa tadinya mau bunuh diri batal lo. Kenapa? Nggak tahu ya, gue lihat dia kayaknya, aduh gue seneng banget lo. Ada orang bilang gue udah nggak kuat pak, hidup biaya tinggi banget. Aduh kayaknya gue mau mati. Ada orang yang tidur di gerobak nggak mati-mati. Lu masih tidur di rumah, lu bilang biaya tinggi, nggak tahu diri. Lihat kiri kanan saudara bilang, tahu diri dong hari ini. Tahu diri. Ya ada orang bilang nggak sanggup loh. Orang gak sanggup itu karena orang itu memutuskan tidak sanggup. Karena Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Yang tidak melampaui kekuatanmu. Dan dia tahu sampai di mana kekuatanmu. Makanya saya selalu pakai istilah Abraham. Abraham punya persoalan sendiri. Saudara punya persoalan sendiri. Jangan pakai mujizat Sarah, kok pakai di mujizatmu. Kan saya udah pernah bilang. Yang cuma bisa lahir umur 90 tahun. Itu cuma Sarah, yang lain gak ada saudara. Jangan lu tumpang tangan di perut orang yang udah umur 65. Gak bakal hamil, sampai mati, bangkit lagi. Kan saya udah pernah bilang, Pak tapi Sarah, itu Sarah, lu kan Deborah. Lain, saya udah selalu bilang, ini contoh yang paling gampang. Sarah suaminya Abraham, Deborah suaminya Jackie.
Persoalannya lain. Abraham pergi ke negeri yang nggak tahu. Dia jalan dengan iman. Istrinya juga bodoh. Mau ngikut kucuk-kucuk. Itulah dihargai Tuhan. Nah lu laki lu pergi ke kiri. Lu kagak mau. Mau minta umur 65 punya anak. Nggak bisa saudara. Lu jangan aneh deh. Lu ikut artis aja tuh beli boneka. Bawa-bawa ke mall rasa anak. Akhirnya capek sendiri. Nggak ada lagi tuh kegiatan. Ya kan jangan aneh-aneh lah. Jadi pelayanan dengan roh itu berarti firman Tuhan harus menghidupi kehidupan saudara. Saya memakai istilah pelayanan itu bukan di mimbar ini. Tetapi apa yang kau lakukan tuh hidup melayani, pelayanan. Mahasiswa kau berkuliah itu kau sedang melayani Tuhan. Ketika kau dapat nilai-nilai yang baik, ketika kau bisa bergaul, tahu membedakan mana yang baik dan tidak, Roma 12 ayat 2, engkau sedang melayani Tuhan. Ya, jadi jelas panggilannya. Kalau saya panggilannya ngoceh saudara, tiap hari saya ngoceh aja begini. Itu panggilan saya. Tetapi ocehan saya harus saya hidupi di dalam kehidupan saya ketika turun dari mimbar. Jadi setiap orang itu sebetulnya berkhotbah saudara. Ya, setiap orang harusnya memperkenalkan kejadian sampai wahyu dalam hidupnya. Supaya orang yang gak kenal pergi ke toko Alkitab, beli Alkitab. Kenapa? Karena gue lihat hidup dia aneh. Dan dia ngomong selalu ada beberapa ayat yang menguatkan. Aku belilah baca. Jangan suruh orang baca Alkitab saudara kalau belum terima Yesus. Suruh orang lihat hidup kita. Gitu, lu lihat nih hidup gue. Gue udah gak nyolong-nyolong, korupsi-korupsi enggak. Ya lirik-lirik boleh lah, ras setengah 2, cantik juga tuh ya. Gitu doang, jangan pengen, dosa ntar. Ya saudara, hidup kita adalah hidup yang berkhotbah. Hidup kita adalah hidup yang mempertontonkan Tuhan. Nah itu gak bisa terjadi kalau belum bertobat. Itu gak terjadi kalau kita masih memuaskan diri sendiri. Oleh karena itu mari pelayanan kita harus dihidupi oleh Tuhan, oleh firman. Firman Tuhan harus menghidupi pelayanan saudara. Hidup saudara adalah hidup yang membawa Tuhan. Bagaimana caranya? Kan saya selalu bilang orang Kristen kalau gak baca Alkitab tiap hari dia pendusta. Gua bilang sama lu munafik kalau lu ngaku Kristen tapi lu gak baca Alkitab tiap hari. Lu pembohong. Lu di sini cuma rame-ramein doang ngabisin oksigen. Ini tobat kagak. Baca Alkitab setiap hari bu, pak. Kayak kagak, males bener. Iya kan? Silakan bro, baru poin 2, maju lagi, nggak apa-apa. Masuk lagi. Emang yang paling enak yang terlambat. Dia diskon, ya kan? Ayo, masuk, jangan ragu di depan. Nanti semua pada melihat ke sana, lihat ke sini aja. Ya kan? Silakan bu, silakan. Di depan kosong bu. Mau ganti baterai? Ini toko jam bu. Ini punya toko jam bu. Nah, saya kalau jam-jam susah servis sama ibu ini. Nih toko jam lantai 2 Royal Watch ya. Ingat kalau beli jam sama ibu ini. Semua harga nggak ada diskonnya, pokoknya beli aja. Ya supaya dia bisa memberkati gereja ini juga kan. Apa-apa lu mental diskon. Mental tuh jangan diskon, mental minta. Itu yang bagus ya. Saya dulu ya cerita nih karena ada sahabat saya. Udah lama nggak ketemu. Saya ulang tahun dia kasih kado. Saya kan susah lah hidup lah ya gitu kan. Terus dia kirim kado. Dia kasih, saya masih simpen loh tuh. Dia kasih dompet. Warna coklat, gak usah sebut merek, lo gak kenal juga ya kan. Yang tiker-tiker tuh. Terus gue pergi ke mall, gue cek harganya. Terus gue dulu SMS ya bebek. Gue bilang Des, lo kasih dompet mahal banget sih. Dompetnya gak ada isinya. Gue inget banget, gue inget tuh kalau yang hati gue tersayat. Dia bilang, Pak Pendeta, sekarang dompetnya dulu yang mahal. Nanti Tuhan berkati ada isinya. Nih yang detik ini gue ngomong belum ada isinya tuh. Mau gue liatin minggu depan. Masih gue simpen. Dipakai anak gue yang gede main dudukin di sini. Itu dari Tante Desi. Mahal tau gak? Saking noraknya gitu. Kan gue kan biasa dulu pakai dompet juga beli tanco dapat hadiah dompet. Gue simpen tuh sampai sekarang. Dia bilang tenang Tuhan tuh berkati tempatnya dulu. Ini zaman dulu teologi masih ngawur. Nanti Tuhan kirim. Detik nih gue ngomong nih di depan meja perjamuan gak ada isinya. Aduh lucu udah hidup ini. Dia sahabat saya saudara. Gue bangga dong ya kan. Gue khotbah dia datang. Tadi di jalan juga gini. Aduh pendeta Reo. Gue sekarang mau ikut denger lo khotbah aja deh. Gue seneng banget loh. Dia seneng ikut yang top-top sih ya. Akhirnya minta maaf yang top-top ya kan. Mendingan yang biasa-biasa aja gak ada minta maafnya. Yang ada minta beliin makan ya kan. Aduh, saudara lihat firman Tuhan harus menghidupi pelayanan.
Jadi apapun yang kita kerjakan kita harus kuat. Basicnya itu harus firman Tuhan. Jangan kita orang Kristen, orang tanya sesuatu tentang Tuhan. Saya nggak perlu jawaban saudara tuh benar semua nggak. Tapi minimal masa nggak tahu sih? Masa nggak tahu sih Timotius siapa? Masa nggak tahu sih Titus siapa gitu loh. Maksudnya itu kan standar orang pernah baca Alkitab. Orang pernah baca Alkitab waktu susah nggak perlu hafal. Tuhan akan ingatkan itu kok. Iya, saudara lagi susah nih. Aduh, laki gue dipecat. Gue makan apa ya? Saudara langsung ingat Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Minimal lu ingat. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Lu apa? Laki lu gituin, jangan. Tenang Pak, segala perkara Tuhan ada. Kalau lu baca firman Tuhan tuh lu tahu. Nih punya toko, hari ini gak ada laku. Firman Tuhan pengkhotbah. Ada saatnya terima cuan, ada saatnya hilang cuan. Kan begitu hidup, betul ya Bu ya? Ada saatnya terima, ada saatnya membuang. Ada saatnya bahagia, ada saatnya tidak bahagia. Jadi itu biasa-biasa aja. Baca Alkitab tiap hari. Supaya hidup kita benar-benar dihidupi firman Tuhan. Lihat kiri kanan saudara bilang, baca Alkitab ya. Baca Alkitab. Baca Alkitab, jangan males. Ya. Ini mesti buru-buru nih, udah jam 4:10. Kalah cepet. Yang kedua, saudara dan saya kalau mau jadi surat terbuka harus berani berbeda karena kebenaran. Orang itu kalau dihidupi kebenaran, Yesus bilang Yohanes 8, maka kebenaran akan memerdekakan. Saya yakin sekali yang saya omongin ini benar. Saya berdoa dong sebelum ngomong ini. Makanya saya merdeka ngomong apa aja. Bodoh amat. Lu boleh tersinggung, nggak datang lagi juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Yang saya mau orang yang ada di GBI Rem ini adalah jadi orang yang hidupnya seperti Alkitab dibaca orang. Dan itu hidup. Kalau cuma rame-rame teriak-teriak percuma saudara. Lebih baik lu nonton konser yang di Senayan sana. Konser Korea tuh lebih keren. Jadi hidup ini harus berani berbeda karena kebenaran. Orang yang mengalami Tuhan pasti mulai mengalami perbedaan. Ada perubahan dalam hidupnya. Bahasa kerennya metanoia. Dari jalan ke sini berbalik jalan ke sini. Ada perubahan. Yang pacaran juga berubah. Cowok lu bilang makanya lu pergi kerem dengerin lagi tuh si Panggabean. Makanya lu jadi nggak bener lu. Dulu biasa jalan lu yang langsung gandeng gue. Sekarang kayaknya lu jarak-jarak jauh-jauh. Nggak apa-apa gandeng saudara, nggak ada masalah. Emang kenapa kalau gandeng? Di mall kan terang, jangan di Ancol. Di Ancol pendeta, ngapain lu di mobil gelap? Dia bilang, enggak Pak Pendeta main gurita-guritaan. Kan di laut gitu, di laut. Emang banyak orang Kristen ngawur, orang Kristen main gurita-guritaan karena di laut. Kalau ketangkepnya di Dufan main istana boneka. Naik ke dunia fantasi. Yang ketiga, udah deh cepet deh habis deh. Tobat juga kagak nih. Apa yang harus kita lakukan agar dapat menjadi surat terbuka? Jadi ingat ya, orang Israel dan saudara kita itu masih nenteng loh batu. Tahu istilahnya? Mereka masih pokoknya nih hukum. Lu gak boleh dong bikin gereja sini. Lu gak boleh, lu mengganggu gua. Nah itu tuh. Bahkan sesama mereka pun berkelahi. Betul ya, sesama mereka. Karena mereka pegang yakini bahwa aduh hidupnya dibudaki oleh itu. Dan Tuhan tahu bahwa itu gak bisa. Makanya dia datang dalam wujud Kristus Yesus. Dia bilang sudah selesai. Tenang aja, sekarang loh batu itu ada di hatimu dan kerjakan itu dengan benar. Yang ketiga, saudara, mari kita lihat ayat yang ke-6. Ialah maksudnya Tuhan yang membuat kami sanggup. Jadi kesanggupan saudara dan saya itu bukan karena gua kuat, bukan karena gua fitness, makan vitamin yang bagus. Tetapi dalam pelayanan dikatakan Tuhan membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum tertulis. Tuhan yang menyanggupi ya, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Jadi tidak mungkin tidak bisa orang Kristen menjadi surat Kristus yang terbuka. Yang lain masih mungkin tidak bisa. Tetapi menjadi surat Kristus itu harus bisa, saudara. Nggak bisa. Kalau yang lain ya mungkin kita bukannya kita lah ya, Tuhan panggilnya dia jadi penyanyi, saya enggak, oke. Tapi jadi surat Kristus yang terbuka tidak boleh ditawar. Semua orang Kristen harus jadi surat Kristus yang terbuka. Nggak ada cara lain, nggak bisa. Tapi kan kita nggak sempurna, gue juga tahu. Alkitab bilang ketika yang sempurna datang,
maka kita menjadi sempurna. Karena akan berhadapan muka dengan muka nanti. Tetapi di dalam kehidupan menanti yang sempurna, saudara dan saya mengejar kesempurnaan. Dengan cara apa? Alkitab bilang kerjakan keselamatanmu. Berarti saudara harus melayani Tuhan dengan cara yang unik. Tuhan memberikan saudara masing-masing talenta. Jadi jelas, sanggup menjadi pelayan berarti tidak akan pernah ragu akan penyertaan Tuhan. Makanya saya suka bingung kalau Pak Pendeta, saya bingung deh Pak Pendeta. Kayaknya keluarga saya tuh ya, kayaknya ada setannya deh, perlu dilepasin deh. Dulu tuh kakek saya kan emang tuh ya, dia tukang kawin. Kayaknya tuh jadinya susah deh, aduh. Saya orang yang menganut sistem atau kepercayaan sederhana. Kalau kau menerima Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu saya, kalau saudara percaya, tapi lu mesti maju, diulek-ulek ya silahkan aja lu cari yang itu. Kalau saudara cari saya, ketika kau bertobat hari ini, yang lama udah berlalu. Mau kakek lu tukang main judi gak bakal turun. Mau kakek lu mau jadi perampok gak bakal turun. Saya gak percaya itu. Tapi kalau saudara masih percaya silahkan. Jangan saudara ke saya bilang, Pak doain dong, kayaknya nih saya ada kutuk turunan. Gak ada, terima Yesus selesai. Karena di kayu salib dia bilang, sudah selesai. Dia udah ukur tuh kalau gue habisnya 4:20. Nah saudara, hanya orang-orang yang fokus sama Tuhan yang bisa diselamatkan ya. Sanggup menjadi pelayan berarti tidak ragu pada penyertaan Tuhan. Waktu saya kecil juga, saya senang kalau kecil. Tinggal sertaku kawan yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus. Pertolongan hanya padamu, tinggallah Tuhan. Ya, siang dan malam tinggal sertaku. Ya kan? Pokoknya kalau saya suka nyanyi lagu lama berarti saya Kristennya udah lama. Tobatnya nggak lama gitu. Dibanding ente nggak tahu apa-apa. Tobat langsung aliran main band. Langsung nyanyi juga jangan lelah. Jelas sok tahu Yesus aja istirahat. Kalau nyanyi tolong WL jangan nyanyi lagu itu tuh. Enggak teologis tuh. Yesus Alkitab bilang maka menyingkirlah dia karena dia capek mau tidur. Gayanya jangan lelah bekerja. Mau rata-ratain tanah gelombang itu tugas DPU DKI saudara. Tugasnya Anies bukan lu. Jadi tolong kalau nyanyi itu mesti mikir. Mikir, jangan cuman seru. Saya udah selalu bilang, gayanya soal paling hebat. Ujilah aku Tuhan. Ya, kalau nggak nelfon aja repot setengah mati. Cobalah aku Tuhan. Begitu Tuhan kasih dikit, ribet. Tuhan ada nggak ya? Jangan sok kalau nyanyi. Apalagi pembohong-pembohong gereja tuh. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. WL jangan nyanyiin lagu itu. Banyak nih yang kagak ngerenungin firman. Jangan nyanyi yang asal-asal. Nyanyi yang bener aja. Selidiki aku, itu enak. Lihat hatiku Tuhan, apakah aku mengasihi. Apalagi yang pelit, holit manggi. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Pelit ya orang tuanya, dia kasih 1.000 disuruh Tuhan seneng. Tutup mata, nih, lipat tangan, metauon, asarohakon, sasadaho Yesus honga hutok tong, amin. Talu sibolis raspberry, setan kalah. Talu itu artinya kalah, itu bahasa Ibrani tua. Yang kedua, sanggup menjadi pelayan. Sebentar lagi kita akan makan tubuh dan minum darah Yesus. Kita nggak boleh nyanyi, di sana lagi kasih tubuh darah juga harus tenang. Percayakan selalu ada terobosan baru dalam. Saudara, kalau saudara jadi orang Kristen, lalu saudara nggak punya terobosan, hati-hati loh. Pikir-pikir lagi, gue bener udah tobat belum? Terobosan itu bukan yang spektakuler. Terobosan tuh tiba-tiba saudara rajin baca firman. Terobosan tuh tiba-tiba saudara berani berkata tidak pada pergaulan yang emang udah gak layak lagi.
Saya selalu bilang saudara, saya nggak pilih-pilih berteman, tapi kesaring sendiri tuh akhirnya 90% teman saya Kristen semua loh. Saya nggak pilih teman saya tinggal di Senen, Queenie, penjahat rame banyak begitu saudara. Tapi terpilih, siapa pesan GoFood tuh bunyi, ya kan? Ntar dong, kalau habis pas doa berkat, nanti dingin bakminya. Kamu tahu saya suka bakmi babi, tapi nanti dong, ketahuan deh, ya kan? Ya jadi saudara, orang yang bertobat pasti ada terobosan baru. Kalau nggak ada bohong, kalau cuman ya ada gereja hari Minggu jam 3 pulang, habis itu lo ke mall lihat matahari diskon. Ini gara-gara pendetanya lama, diskonnya habis jam 4 deh tuh. Ya lu nggak maju-maju. Kristen itu harus ada terobosan. Ya kan makanya berapa tahun yang lalu banyak banget tema breakthrough. Wah macem-macem dah bahasa-bahasa Inggris biar kelihatan mahal. Saya nggak bisa bahasa Inggris saudara. Tapi kalau biar agak naik persembahan boleh. You know what I mean? Father in the name of Jesus. Saya pernah cerita ya, pengkhotbah suka ngabisin waktu gitu. Amin, amin. Father in the name of Jesus, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. You say it, kau katakan. Iyalah, dia ngomong Inggris dia ngartiin, ngabisin waktu. Cari pendeta yang bahasa Indonesia aja lah, tuh bahasa ibu, ya. Pusing kumur-kumur. Mati kakeknya. Waduh. Datang anaknya dari Australia. Dari Amerika yang paling kecil jaga babi di Tarutung. Karena udah rame sahur matua ya gini. Datang yang Amerika, sambutan. Kan satu bupati. Dia bahasa Inggris. Thank you so much. Thanks for your coming. Mati orang Batak bingung. Bahasa Inggris semua. Los pamate madiho. Yang kedua dari Australia. Thank you uncle. Thank you auntie. You appreciate this case. Yang paling kecil bingung. Aku gak berani lah ngomong. Gak berani. Ini kan bulan Desember saudara. Suasana dingin kan di Danau Toba. Akhirnya dia ngomong. Shalom. Thank you. Merry Christmas and Happy New Year. Dia tahu itu doang bahasa Inggris. Makanya udahlah kalau pulang ke kampung bahasa Indonesia aja. Jangan sok lah logat dipenyok-penyokin. What di? Kalau gua ketaruh tinggi what rahang malu. Aduh untung rahang gua gak lebar loh. Jadi yang ketiga jelas harus ada terobosan ya saudara. Kalau nggak ada terobosan saudara gagal, pertobatanmu gagal. Makanya jadilah surat terbuka yang dibaca semua orang. Ya, jadi agar dapat menjadi surat Kristus yang hidup dan dapat dibaca. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iya. Yang kuningnya doh. Ini gara-gara terlalu akrab jadi kurang ajar nih semua nih ya. Yuk. Agar dapat menjadi surat Kristus yang hidup dan dapat dibaca oleh semua orang. Yang pertama. 2. 3. Foto dong, foto taruh di story, foto. Aduh. Ya, mulai. Ya. 1, 2, 3. Katakan. Udah foto? Belum. Lihat tuh. Yang merhatiin tuh 2 orang sahabat saya. Yang lain lu mah gak sahabat ya. Saudara, minggu depan kita ketemu lagi. Jam berapa saya lupa, nanti ada di umumnya. Jam 11 ya. Habis itu saya traktir saudara. Kita minum kopi ya. Untuk 10 orang pertama aja. Iya dong, gile lo. Gue udah bikin terobosan tuh. Gue traktir lo minum kopi 10 orang pertama yang menyapa saya. Ya kan. Maksudnya di awal, Pak saya catet. Mas Gideon siapin di dapur. Ya, biarlah ini menjadi perenungan bagi kita bahwa semua orang percaya harus jadi surat terbuka. Lihat kiri kanan saudara, bilang jadi surat terbuka. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Kita bangkit berdiri, setelah ini Pak Gembala akan mimpin kita dalam perjamuan ya, dalam menikmati tubuh dan darah Kristus. Saya percaya kita semua pasti diberkati. Mari kita katakan seperti tadi yang saya katakan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Sungguh-sungguh naikkan pujian ini saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari 3 menit ke depan kita kembali merenungkan hidup kita. Sudahkah kita menjadi orang Kristen? Bagaikan firman Tuhan, Alkitab yang dapat dibaca semua orang. Dan orang menemui hidupnya kembali ketika berjumpa dengan saudara. Kadang kita gagal karena kita mau mencuri kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu hari ini stop. Ketika kita mau jadi surat terbuka, maka hanya Tuhan Yesus yang kita tinggikan. Pertobatan menjadi jalan yang terbaik. Saudara, mungkin kita gagal karena kita tidak mau menghidupi hidup kita dengan roh Tuhan. Sementara Paulus berkata kita enggak lagi membawa atau tertuju pada loh batu. Tetapi loh itu sudah terukir di dalam hati, di daging saudara dan saya. Dan hari ini Tuhan ingatkan, jangan bilang enggak mungkin, tidak bisa Pak Pendeta. Untuk jadi berkat, untuk menjadi kesaksian. Hari ini firman Tuhan mengatakan, ialah yang menyanggupkan. Maka dia sanggup membuat saudara menjadi surat terbuka. Kalau 3 bagian ini mungkin menjadi jawabanmu hari ini. Engkau siap menjadi orang yang tidak lagi mencuri kemuliaan Tuhan. Engkau siap melayani dengan roh Tuhan. Dan engkau berani berkata, aku sanggup menjadi surat terbuka. Ambil waktumu 1 menit untuk berdoa. Taruh tangan kananmu di dada dan kau berdoa. Katakan, Tuhan aku siap. Katakan, aku mau keluar dari tempat ini. Orang melihat ada sinar kemuliaan Tuhan hadir dalam hidupku. Katakan, aku mau keluar dari tempat ini. Orang melihat ada ayat-ayat kitab suci terlihat dalam hidupku. Jadi jangan lagi katakan gak mungkin. Karena ini perintah Tuhan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ajarkan mereka. Maka dari itu saudara dan saya adalah kitab yang tertulis di dalam hidup kita. Ketahuilah aku menyertaimu senantiasa, itu janji Tuhan. Terima kasih setiap kau yang taruh tangan kananmu di dada. Katakan, aku siap Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari setiap kau yang taruh tangan kananmu di dada bersama dengan saya, angkat tangan kiri kita tinggi-tinggi, kita berdoa. Bapa, kami angkat tangan kami tinggi-tinggi karena kami gak mau main-main. Waktu kami angkat tangan, kami tahu kami kalah, kami menyerah, makanya kami angkat tangan. Dan kami tahu kepada siapa tangan kami terangkat. Kepada Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang telah mati ganti dosa kami. Kami angkat tangan, kami menyerah dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang hebat yang sudah turun tangan saat ini. Menggapai tangan kami, membawa tangan kami naik ke atas. Menjadikan kami kepala bukan ekor. Bahkan kami akan melangkah maju pasti bahwa hidup kami akan menjadi surat terbuka berkemenangan. Orang yang melihat hidup kami, Engkau akan sempurnakan. Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat, lawat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menjadi surat terbuka yang dibaca semua orang. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Reo. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan memberi. Adakah jemaat yang belum mendapatkan amplop persembahan? Oke, kalau belum ada angkat tangan, nanti petugas akan memberikannya. Ya, angkat tangan tinggi-tinggi. Ada beberapa di sini, 2. Saya undang petugas untuk berdoa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada sore hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pastor Reo, biarlah firman yang boleh kami dengar Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, sucikan, kuduskan setiap persembahan kami, hingga persembahan kami boleh layak dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Berkati tangan-tangan yang memberi, bahkan mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan kami Tuhan boleh
menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami siap memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan sukacita dan memberi dengan kerelaan hati. Dan kita juga mau memberi yang terbaik. Bagi jemaat Tuhan yang punya pergumulan dan rindu didoakan dapat mengisi formulir doa. Formulir ada di depan, di meja depan. Saudara bisa mengisi atau menghubungi kami. Happy birthday buat yang berulang tahun di bulan September. Bagi saudara yang mau ke Israel masih ada kesempatan sampai tanggal 5. Masih ada tempat. Saya percaya kalau kita pergi sama-sama, kita akan menikmati perjalanan rohani bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Baik, bagi saudara yang ingin daftar, segera mendaftarkan diri. Ada pelayan-pelayan Tuhan yang siap untuk melayani. Untuk jemaat baru, ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Ya, ada. Saya, Ibu, Tuhan memberkati. Kiranya Bro Reo sering-sering ajak ke sini. Iya. Ya, Mami Toko ya. Oke. Pesan sponsor enggak? Ya, Tuhan memberkati Ibu. Kami senang Ibu bisa hadir. Ada lagi yang baru pertama kali? Puji Tuhan. Tepuk tangan juga, ayo. Tuhan memberkati. Terima kasih yang membawa jiwa baru ke tempat ini. Dapat tusuk gigi. Nanti tusuk giginya di depan bisa ditukar dengan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, bisa sudah mempersiapkan souvenir. Souvenirnya keren kok. Ya, jadi ya itu tusuk gigi. Ada benderanya ya. Ada lagi? Ya ini ibu di depan. Ya. Ya. Ada lagi? Oh ada 2. Ya puji Tuhan. Oh ya puji Tuhan. Ya boleh minta lagi tusuk giginya? Iya, ya nanti dapat 2 kok, 1 orang 1. Setelah itu nanti bisa langsung ditukar, di bawah juga ada nisan. Iya, Tuhan memberkati. 1 lagi ya, 2 kan ya? Iya, boleh minta 1 lagi. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kalau tidak ada saya undang kita semua bangkit berdiri. Nanti tolong di ini. Kami percaya ibadah kami bukanlah ibadah yang biasa-biasa, tapi ibadah yang mendatangkan kuasa Tuhan. Di tempat ini kami berjumpa dengan Tuhan. Dan di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada mujizat, di situ ada kemenangan, di situ ada berkat yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pastor Reo Penggabean. Tuhan berkati kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Tuhan berkati, pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Dan seluruh pelayan-pelayan yang melayani dalam ibadah yang ke-4 hari ini, semuanya Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan Yesus juga berkati. Jadikan mereka jemaat yang berkemenangan, yang hidupnya selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Kami berdoa untuk pemilik hotel ini. Kami berdoa untuk Hotel Ciputra, Mall Ciputra. Kami berdoa untuk kota Jakarta. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati semua. Terima kasih. Dan kami mau pulang. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu kami arahkan mata hati kami. Kami angkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala. Untuk kami menerima berkat. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluarga besarmu. Diberkatilah studi pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik tetap dan terus memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Kita yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Nyanyi puja